Hi everyone! I hope you're doing well wherever you are. Di video sebelumnya, saya sudah pernah menyampaikan tentang present continuous tense atau present progressive tense. Nah, sekarang giliran kita bahas yang past continuous-nya ya. Past continuous tense ini bisa juga disebut dengan past progressive tense. Sama dengan present continuous tense, past continuous tense juga untuk membicarakan sesuatu yang sedang terjadi atau membicarakan sebuah proses yang sedang berjalan. Lalu, apa bedanya yang present dengan yang past? Bedanya, kalau present continuous itu untuk membahas tentang proses yang sedang berlangsung di masa sekarang ini. Sedangkan past continuous digunakan untuk membahas sebuah proses yang sedang berlangsung namun di masa lalu. Begini misalnya, she was washing the dishes. My neighbor's dog was chasing me down the road. They were doing their assignments in the study lounge. Jadi menjelaskan proses bahwa pada saat itu aku sedang mencuci piring. Pada saat itu aku sedang dikejar anjing tetangga. Atau pada saat itu mereka sedang mengerjakan tugas di ruang belajar. Berikut ini adalah formula untuk past continuous tense. Untuk kalimat positif atau affirmative adalah subject plus was or were, kemudian diikuti dengan verb ing. Lalu untuk negatifnya, subject plus was atau were, kemudian ditambah dengan not, lalu verb ing. Kemudian interrogative atau kalimat tanya menggunakan was atau were diikuti dengan subject, lalu verb ing. Was dipakai untuk subjek yang singular atau satu orang, termasuk kata ganti I, he, she, dan it. Kalau were itu untuk subjek yang plural alias lebih dari satu orang, termasuk juga kata ganti they, we, dan you. Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat affirmative yang menggunakan past continuous tense. I was going to go to school. You were hurting her feelings. They were walking to the supermarket. We were studying for our math test. He was reading a novel. She was watching a romantic movie. It was moving my heart. John was washing his car. And Nick and Lily were getting married. Untuk kalimat negatifnya, gampang sekali, tinggal ditambah not setelah was atau were, seperti contoh berikut ini. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalimatnya sama seperti tadi, hanya ditambahin not saja. Kemudian untuk interrogatifnya, was atau were-nya tinggal dipindah ke depan, diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan verb ing, lalu diikuti dengan objek atau keterangan. Kalau ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan 5W1H. What was he wearing when he met you? Where was she going after leaving my house? Why were you doing that to her? When were they playing badminton together? Who were you talking to just now? How were you driving your car when the accident happened? Seperti yang teman-teman lihat pada contoh-contoh tersebut, ternyata past continuous ini juga bisa digunakan bersamaan dengan past simple dalam satu kalimat. What was he wearing when he met you? What was he wearing itu kan past continuous ya. Tapi when he met you itu kan past simple. Nah, semoga teman-teman masih ingat ya pembahasan tentang past simple. Kalau sudah lupa, bisa disimak lagi video sebelumnya. Anyways, kedua bentuk kalimat ini bisa digunakan secara bersamaan untuk menunjukkan keterhubungan antara dua kejadian atau situasi. Contohnya seperti, I was sleeping when my dad came home from work. Aku sedang tidur saat ayahku pulang kerja. Atau bisa juga dibalik. When my dad came home from work, I was sleeping. Saat ayahku pulang kerja, aku sedang tidur. Kalau anak kalimat atau klausa yang mengandung when-nya itu ada di tengah, maka nggak perlu pakai koma ya. Seperti contoh yang pertama. Kalau kata when mengawali kalimat, maka harus pakai koma setelah anak kalimat. Baru diikuti induk kalimatnya, seperti contoh yang kedua. Kalau teman-teman ingat juga di pembahasan present continuous, ada kata kerja yang tidak boleh dipakai di present continuous. Masih ingat nggak nih? Nah, kata kerja yang tidak boleh dipakai dengan past continuous tersebut adalah stative verbs, atau kata kerja tapi yang tidak memperlihatkan adanya sebuah proses. Seperti opinion verbs, ownership verbs, dan emotion verbs.
Contohnya seperti deserve, know, recognize, understand, own, belong, need, possess, feel, hate, love, and sound. Kata kerja yang boleh dijadikan past continuous, sama halnya seperti present continuous, adalah dynamic verbs, yang meliputi active verbs, process verbs, dan sense verbs. Contohnya adalah ask, call, eat, jump, change, grow, arrive, fall, listen, hurt, ache, and look. Alright, that's it for past continuous tense. Let me know if you have any questions. Thank you for watching this video, and I will see you on the next one. Bye-bye!